Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda salih-salihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Masih semangat belajar kan? Tentunya semangat dong ya. Ya, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kalian pasti penasaran kan? Hari ini kita akan belajar apa ya? Yuk disimak videonya. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kesehatan pada musim hujan. Menjaga kesehatan sangatlah penting agar kita dapat melakukan aktivitas dengan sukacita serta dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, adakah yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan? Ayo, siapa yang tahu? Nih, Ustazah kasih tahu ya. Caranya yang pertama itu jangan lupa untuk minum vitamin. Nah, minum vitamin ini dapat melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Jangan lupa diimbangi dengan makanan yang sehat ya. Yang kedua yaitu tidur yang cukup. Nah, ketika kita mendapatkan tidur yang cukup, maka dapat membuat kita tetap sehat. Nah, yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, ada yang tahu gak? Ketika lingkungan kita bersih, maka di situ akan ada hewan yang nyaman dan akan berkembang biak. Coba, hewan apa ya itu? Nah, ini dia hewan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang bersih. Ya, betul. Katak ini merupakan hewan amfibi. Hewan amfibi bisa hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Nah, katak ini akan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan atau air yang bersih. Ada yang masih ingat dengan metamorfosis? Ya, metamorfosis itu adalah perubahan wujud atau bentuk. Yuk, sekarang kita lihat metamorfosis katak. Nah, ada yang masih ingat? Metamorfosis ini terbagi menjadi berapa ya? Pinter, metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, Ustazah tanya nih, kalau katak ini masuk metamorfosis apa ya? Ya, betul sekali, metamorfosis sempurna. Karena katak ini bertelur atau induk katak itu bertelur. Setelah bertelur, telur itu akan merubah dirinya menjadi larva atau biasa kita sebut dengan berudu atau kecebong ya. Nah, setelah larva, maka larva ini akan merubah dirinya menjadi pupa atau katak muda ya yang masih ada ekornya. Setelah itu akan berubah menjadi imago atau katak dewasa ya. Nah, barusan kan kita sudah tahu ya kalau katak itu hidup dan berkembang biaknya di lingkungan yang bersih. Nah, sekarang ada hewan yang bertahan hidup di lingkungan yang kotor. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ini dia hewannya. Ya, nyamuk. Nyamuk ini jika ada genangan air kotor, maka nyamuk ini akan berkembang biak. Nah, nyamuk ini juga termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Yuk, kita lihat bagaimana cara perkembangbiakan nyamuk. Nah, sekarang kita akan lihat metamorfosis nyamuk. Nah, ini dia. Pertama itu nyamuk bertelur. Nah, setelah bertelur, maka telur itu akan berubah wujud menjadi larva. Nah, larva ini yang biasa kita sering ketahui yaitu jentik nyamuk ya.
Nah, setelah dia makan makanan dan tumbuhlah menjadi pupa ya. Pupa ini nyamuk yang hampir sempurna, akan tetapi belum memiliki sayap. Nah, setelah menjadi pupa, maka pupa tersebut akan berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa yang sudah bersayap dan suka menggigit kita ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang metamorfosis katak dan nyamuk, kita juga telah mempelajari tentang menjaga kesehatan dan tahu cara hidup sehat itu. Cara hidup sehat itu sangat penting ya. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan anugerah dari Allah. Kita harus mensyukuri dan menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yuk, kita mulai menjaga kesehatan dari sekarang ya. Pembelajaran kali ini Ustazah cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya soleh-solehah belajarnya.